Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul sama ya teman-teman, yaitu Bersekutu dengan Iblis untuk balas dendam karena cinta. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga, sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian kita sedikit flashback ya teman-teman. Brak, brak, brak. Assalamualaikum, Adam. Teriak seseorang dari balik pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Adi, ada apa? Jawab Adam sambil membuka pintu untuknya. Ini gawat, Dam. Gawat kenapa? Adikku David, dia mengalami sakit yang sama seperti Sisil. Aku mohon padamu ya, apakah kamu bisa mengobatinya? Aku sudah tahu itu Adi. Tadi Zaki meneleponku, katanya dia akan menemuiku malam ini. Dia juga bercerita bahwa dia membutuhkan bantuanku untuk meruqyah seseorang. Sekarang aku tahu ini pasti kasus yang sama, jawab Ustadz Adam, sahabat Zaki. Jadi Zaki juga mau menolong adikku? Bukankah dia sudah trauma dan berhenti menjadi seorang peruqyah? Aku tidak tahu kalau soal itu. Kemungkinan besar adikmu Malik yang memaksanya. Kau kan tahu sendiri, Zaki itu orangnya tidak enakan, apalagi sama teman dekatnya. Kalau begitu, aku akan menunggu kalian berdua di rumahku ya. Aku sangat membutuhkan bantuan kalian. Insya Allah, sesamanya Zaki kesini, aku akan langsung bergegas ke rumahmu esok hari. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih atas bantuanmu ya. Aku pulang dulu. Tidak ingin mampir dulu Adi? Gak usah Dam, nanti merepotkan. Lagi pula aku harus menjaga adikku kan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Zaki, dia sampai sekarang belum juga menemuiku. Apa mungkin Zaki? Aminah terus menggigil ketakutan. Bibirnya yang gemetar, layaknya orang kedinginan, semakin membuat Adam resah. Aminah, kau tidak apa-apa kan? Sekarang kau harus banyak berzikir dan juga berdoa, karena menurutku ada aura jahat yang akan mengancam keluarga kita, ujar Adam. Adam adalah seorang ustadz sama seperti Zaki, namun dirinya tidak menjadi seorang peruqyah. Ia hanyalah seseorang yang suka akan wawasan dalam dunia gaib, sehingga Zaki sering sekali belajar banyak darinya. Krek, krek, krek. Suara itu lagi, ujar Adam dalam hati. Kemudian ia melihat ke arah plafon rumahnya. Saat ia memperhatikan setiap sudutnya, tiba-tiba lampu yang ada di dalam kamarnya mati. Astagfirullahaladzim. Aminah, kau tetap pegang tanganku. Aku harus mengambil senter. Setelah itu Adam pun mencari senter di meja laci kamarnya, dan ia pun menemukannya. Aminah, tetap di belakangku. Aku akan menjagamu, ujar Adam sambil menyenter pelafon rumahnya. Sebenarnya apa yang terjadi, Dam? Kenapa mereka menyerang keluarga kita? Tanya Aminah. Aku tidak tahu, tapi aku mohon kepadamu ya, jangan lengah. Fokus dan jangan sampai pikiranmu kosong. Ingat, jin akan mudah masuk jika kau lengah, ujar Adam kembali mengingatkan istrinya. Ia pun terus berjalan pelan sambil menyenter terus setiap sudut ruangan di dalam kamarnya. Tidak lama kemudian tiba-tiba, brak,
Plafon rumah Adam jebol, dan saat Adam menyinari plafon yang jebol tersebut, dengan senternya ia mendengar suara desisan ular. Sedikit demi sedikit, ia kemudian menurunkan cahaya senter tersebut dari atas sampai ke bawah, dan betapa terkejutnya Adam saat cahaya senter tersebut menyinari sesosok pria dengan tubuh besar sambil merangkak, dan kepala serta rambutnya yang dipenuhi dengan darah, serta pundaknya membesar layaknya unta. Astagfirullahaladzim, siapa kau wahai iblis laknatullah? Teriak Adam sambil terus menyenternya. Setelah itu sesosok pria tersebut pun memperlihatkan wajahnya dengan mulutnya yang menganga serta lidahnya yang panjang. Wah, santapan yang lezat. Zaki? Terkejutnya Adam. Hahaha, siap-siap untuk mati kau Adam, ujar Zaki sambil sedikit demi sedikit merangkak maju ke arahnya. Wahai Watsin, aku tahu kau ada di dalam badan sahabatku. Berhentilah untuk merusak akhlak manusia. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Adam sambil terus mundur tatkala Zaki berusaha maju. Adam terus menyenternya. Zaki terlihat sudah bersiap untuk mencengkeramnya. Adam, kenapa dengan dia? Tanya Aminah yang masih terus bersembunyi di belakang dirinya. Jin Watsin telah keluar. Ia adalah jin yang sangat berbahaya karena tugasnya yang bisa mengubah pikiran, akhlak, serta akal manusia. Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali seseorang yang telah membukanya, jelas Adam. Jadi Ustadz Zaki telah disihir? Iya, aku juga tidak menyangka kenapa Zaki bisa tersihir dengan begitu cepat. Mungkin mereka sengaja melakukannya sekarang karena pikiran Zaki ini yang sedang kosong akibat peristiwa meninggalnya istri dan juga ibunya. Adam dan juga Aminah terus berjalan mundur. Zaki yang terus merangkak semakin dekat dengannya, sehingga membuat Adam dan juga Aminah tidak bisa berbuat apa-apa. Aminah, tidak ada pilihan lain. Kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sebentar lagi Zaki akan menyerang kita, ujar Adam. Hanya ada satu pilihan lewat sini, tambahnya sambil memegang jendela kamar rumahnya. Aminah pun berusaha membuka jendela tersebut. Cepat Aminah. Iya, aku berusaha membukanya. Namun belum sempat mereka keluar melalui jendela, tiba-tiba Zaki melompat ke arah Adam lalu mencekiknya. Aminah yang berada di belakangnya sudah bersiap hendak melompat ke arah jendela tersebut. Aminah, segera keluar. Aku yang akan urus dia, teriak Adam sambil melemparkan sebuah buku kecil ke arah Aminah. Kini wajah Adam dan juga Zaki sangatlah dekat. Bahkan Adam dapat melihat mata Zaki yang berwarna putih. Walaupun suasana di dalam begitu gelap, matanya yang terkesan menyala membuat Adam dapat melihatnya. Senter yang dibawa oleh Adam pun jatuh tatkala Zaki mencekik dirinya. La haula wala quwata illa billah, teriak Adam dan brak, Zaki pun melempar Adam sampai keluar jendela. Setelah itu Zaki kembali merayap menuju keluar jendela tersebut dan merangkak maju menuju tembok kayu rumah Adam. Sementara itu Adam tergeletak jatuh di halaman rumahnya. Jin itu sungguh kuat. Ia telah mengontrol semua pikiran Zaki, ucap Adam dalam hatinya. Sementara itu Aminah yang melihat Adam tergeletak segera bergegas menghampirinya. Bang, apa nggak apa-apa kan bang? Tanya Aminah sang istri sambil membantu Adam berdiri. Mereka berdua pun melihat Zaki semakin menjadi-jadi. Zaki merayap bak cicak dan juga melaju sampai ke atas rumah Adam. Tepat di atapnya dia pun berdiri. Hanya cahaya bulan yang menyinari kegelapan malam kala itu. Kita harus pergi dari sini Aminah, sebelum Zaki menyerang kita lagi, ujarnya. Benar saja belum beberapa meter Adam dan juga sang istri berjalan. Tiba-tiba Zaki melompat dengan kencangnya menuju mereka berdua.
tangannya pun telah siap mencengkeram dan syat, brak. Zaki pun menghantam badan Adam sehingga membuatnya terjatuh kembali. Sementara itu, Aminah mundur dan berteriak begitu histeris saat melihat Zaki mulai mencabik-cabik tubuh Adam. "Aminah, bacakan ayat-ayat yang telah kutulis di dalam buku yang telah aku berikan kepadamu tadi. Cepat!" teriak Adam. "Mau mengusirku? Kau akan mati terlebih dahulu," ucap jin yang berada di dalam tubuh Zaki. Kemudian ia menggigit tangan Adam sampai sobek dan darah segar pun langsung keluar dengan derasnya. Wah! Rintihnya saat merasakan sakit yang begitu hebat akibat gigitan Zaki. Aminah pun segera mengambil buku yang diberikan oleh Adam dari saku celananya. Tangan Aminah sangat bergemetar tatkala ia membuka lembaran buku kecil tersebut. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Jauhkanlah aku dari jin yang dapat merusak akhlak manusia, dan lindungilah aku dengan perlindungan-Mu. Adam terus berdoa sambil menahan sakit di lengannya. Sementara itu, Zaki kemudian berdiri dan mencari sesuatu. "Aminah, cepat kau bacakan ayat-ayat itu. Aku akan memulai proses ruqyahnya," teriaknya dengan keras. Aminah pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga doa-doa penangkal setan yang telah ditulis sebelumnya oleh Adam. Belum sempat Adam berdiri, Zaki pun tiba-tiba kembali sambil membawa batu yang sangat-sangat besar. "Abang, awas bang!" teriak keras Aminah dan brak! Batu itu ditimpakannya ke tubuh Adam yang sedang tergeletak. "Matilah kau!" teriak jin tersebut dengan suara yang sangat besar dan mendengung. Brak! "Bang Adam!" teriak Aminah sambil menangis histeris saat melihat sang suami merintih kesakitan dan tidak berdaya tatkala batu besar tersebut memukul dengan keras bagian perutnya. Ia pun kemudian berlari, berusaha untuk mengambil sang suami dan segera menolongnya, namun apa daya, tiba-tiba Zaki kembali merangkak dan dengan cepat menghantam tubuh Aminah hingga terjatuh. Sementara itu Adam berusaha menyingkirkan batu besar yang menindih badannya. "Astagfirullah," ucapnya sambil terus mendorong batu tersebut. Sementara itu sang istri tergeletak tidak berdaya usai dihantam oleh Zaki. "Aminah, bertahanlah Aminah," ujarnya dengan sedikit menahan rasa sakit pada tubuhnya. Setelah batu tersebut berhasil disingkirkan, Adam pun kemudian mulai berusaha membangunkan badannya. "Masih ingin melawanku, Adam?" teriak jin tersebut dengan menatap ke arah Adam. Tatapannya begitu menyeramkan. Ia terus mengendalikan tubuh Zaki untuk menyakitinya. Wah! Terbangunlah Adam dengan tangan yang terus memegang perutnya, menahan sakit akibat batu yang dikulirkan oleh Zaki. Tubuhnya penuh akan darah, semua goresan, luka, dan juga sobekan bekas gigitan keras. Itu pun terlihat sangat jelas di sekujur tubuhnya. Bahkan Adam berjalan sangatlah lamban dan merungkuk. Zaki pun tersenyum jahat dan kembali berjalan menghampiri Adam. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencengkeram keras lehernya. "Kali ini adalah hari terakhirmu, Adam. Tugasku akan segera berakhir setelah membunuhmu. Siapa yang akan menolongmu kali ini, Adam? Siapa? Mana Tuhanmu? Apa dia akan menolongmu?" Ia berbicara di depan wajah Adam sampai desahan napasnya begitu terasa mengenai kulitnya. Apa daya kini Adam hanya berpasrah kepada Allah dan menunggu pertolongannya. Cekikan Zaki semakin kuat, urat tangannya sampai terlihat. Adam sudah tidak bisa berbicara lagi. Napasnya terasa semakin sesak tatkala cengkeraman itu semakin menyentuh tenggorokannya. Suara tenggorokan Adam saat Zaki mencekiknya.
Sekarang kau akan mati, Adam. Bra, bra. Ah, ah, ah. Napas Adam terengah-engah saat cengkraman Zaki terlepas dari lehernya. Aminah, kau... Ternyata Aminah baru saja menyelamatkan sang suami dari cekikan maut jin jahat yang berada di dalam tubuh Zaki. Sebelum ia mencekiknya lebih dalam dan dapat membunuh suaminya, Aminah terlebih dahulu memukul pundak Zaki menggunakan batu besar bekas jin tersebut. Tanpa pikir panjang, Aminah segera melakukan proses ruqyah bersama Adam. Sekarang kita mulai proses ruqyahnya, Bang, sebelum dia terbangun lagi, ujar Aminah sambil kembali membuka buku kecil yang belum sempat ia bacakan tadi. Adam pun berjalan ke arah Zaki kemudian memegang dahinya. Apa kau sudah siap, Aminah? Tanyanya. Insya Allah, jawab Aminah. Sementara itu Adam telah memegang dahi Zaki dengan tangannya. Proses ruqyah pun dilakukan. Aminah kemudian segera membaca ayat-ayat yang ada di dalam buku kecil tersebut. Kemudian Adam terus memegang dahi Zaki sampai akhirnya tubuh Zaki berguncang dengan kencang. Aminah yang melihat kejadian itu sempat berhenti sejenak. Teruskan, Aminah. Jin ini berusaha melawan kita. Hanya ketekatan hati yang dapat mengeluarkannya. Terus baca ayat-ayat tersebut sambil berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menolong kita hamba-hambanya yang percaya akan pertolongannya, teriak Adam kepada sang istri yang tiba-tiba melamun itu. Setelah itu Aminah kembali tersadar dan kembali melanjutkan ayat yang sedang dibacakannya. Tubuh Zaki terus bergetar dan sesekali mengeluarkan suara yang begitu menakutkan. Angin di halaman rumah pun mendadak kencang, hawa dingin berselimut kabut menghampiri mereka. Allahu Akbar, teriak Adam dan Aminah bersama-sama. Kemudian tubuh Zaki melayang sebelum akhirnya berhenti memberontak dan jatuh di pangkuan Adam dan juga Aminah. Sudah keluarkah? Tanya Aminah. Alhamdulillah, jawab Adam sambil menghela nafasnya. Setelah itu Adam pun mengecek pernafasannya. Ia masih hidup, ujarnya. Alhamdulillah. Namun saat Adam dan juga Aminah hendak membawa Zaki pergi dari situ, tiba-tiba ia melihat. Aminah, coba lihat di belakangmu, ujar Adam dengan raut wajah yang sangat-sangat tegang. Ada apa, Adam? Aminah pun menoleh ke arah belakang dan betapa terkejutnya ia tatkala melihat Adi dan juga David yang tiba-tiba muncul dengan kondisi yang sama seperti Zaki. Apa maksud semua ini, Adam? Sepertinya seseorang tidak membuka satu gerbang iblis saja, melainkan ia membuka gerbang yang lainnya juga. Maksudmu? Gerbang iblis dibuka sebanyak 3 kali. Entah berapa jin yang telah dikeluarkan oleh orang yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Apa? Menutup gerbangnya. Tatapan Adam berbeda dari biasanya. Kali ini dia sangat ketakutan. Tak kala dia harus melawan 2 jenis jin lagi yang ada di dalam badan Adi dan juga David. Kenapa mereka bisa ada di sini? Tanya Aminah, dan penyihirnya ada di sekitar sini. Jawab Adam sambil terus menatap ke arah mereka. Maksudmu? Dukun yang telah menyihir Zaki, dia juga menyihir Adi dan David. Maka dari itu, dukun tersebut berusaha membunuh kita, karena dia tahu bahwa aku dan juga Zaki akan menghalangi rencana mereka. Mereka tahu jika aku dan juga Zaki bersatu, kekuatan kita akan bertambah besar. Maka dari itu, si dukun tersebut menyihir terlebih dahulu Zaki dan memperalatnya untuk membunuhku agar rencana busuknya tidak bisa digagalkan. Tambah ada menjelaskan. Apa rencana mereka? Aku belum tahu. Yang pasti, mereka ada di sekitar sini dan kita harus mencarinya. Bagaimana dengan mereka? Jangan diraukan Adi dan juga David. Bawa Zaki dari sini
kita harus mencari sang dukun itu. Tapi kemana kita mencarinya? Jawabannya akan aku cari tahu. Setelah itu Aminah dan juga Adam berusaha membopong Zaki untuk ditaruh ke tempat yang lebih aman. Namun baru beberapa langkah mereka meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Adi dan juga David menyerangnya. Mereka merangkak dengan cepat menghampiri Aminah dan juga Adam, lalu melompat ke arahnya sehingga membuatnya terjatuh dan terpental cukup jauh. Brak! Aminah! Teriak Adam dengan kencang. Melihat sang istri ingin disakiti, Adam pun langsung berlari dengan cepat menghampirinya. Aminah terlihat tergeletak tidak berdaya, sedangkan Adi telah mengambil sebuah batang pohon yang sangat runcing di ujungnya dan siap menghantam perut Aminah. Jin yang merasuki Adi sudah mendapatkan perintah dari sang dukun, maka dia bisa menyerang Adam dan juga Aminah. Padahal sebelumnya mereka ini tidak mendapat serangan sedikit pun pada saat awal bertemu. Wah! Adi kemudian mengaung layaknya serigala. Sementara itu Aminah yang berada di bawahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa berdoa karena tubuhnya sulit untuk bergerak apalagi berdiri. Saat Adi mulai mengarahkan batang kayu tersebut ke tubuh Aminah dengan sigap sang suami yaitu Adam, langsung menendang Adi hingga terpental beberapa meter dari mereka. Ayo, kita harus bergegas, ucap Adam sambil membangunkan tubuh Aminah. Kemudian berlari. Mereka berlari dengan kondisi terpincang-pincang. Adam yang masih merasakan sakit akibat pertarungannya dengan Jin Watsin tadi itu mengharuskannya untuk menahan rasa sakit tersebut. Apa yang harus kita lakukan, Adam? Aku akan masuk ke alam gaib, ujar Adam kepada sang istri. Tapi itu resikonya sangatlah besar, Adam. Aku mohon kepadamu, Aminah, untuk menjaga aku dan juga Zaki saat sedang melakukan proses ini. Aku akan mencari tahu siapa sang dukun tersebut. Aku akan berusaha berkomunikasi dengan Jin Watsin itu. Semua akan selesai setelah aku mengetahuinya nanti, dan aku juga akan menutup gerbang iblis tersebut agar sang dukun tidak bisa memperalatnya lagi. Aku harap semua akan baik-baik saja. Kemudian Adam dan juga Aminah kembali ke tempat di mana Zaki tergeletak tadi. Saat mereka sampai di tempat itu, Zaki terlihat sudah mulai sadarkan diri. Zaki, teriak Adam kemudian menghampirinya. Zaki pun membuka sedikit demi sedikit matanya. Di mana aku? Ucapnya sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bagaimana tidak merasakan sakit? Dia kan masih beruntung tidak mati akibat perbuatan jin tersebut. Ceritanya panjang. Kamu masih sanggup berdiri kan? Tanya Adam memastikan. Adam, kenapa dengan kau? Kenapa banyak sekali darah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Zaki. Ia bertanya dengan mulut yang terbata-bata. Aku tidak bisa menjawabnya. Sekarang kita harus masuk ke dalam sebelum dia mengejar kita. Ayo Aminah, bantu aku menuntun Zaki, paniknya. Kemudian Adam, Zaki dan juga Aminah pun berjalan menuju rumahnya lagi. Namun saat mereka membuka pintu rumahnya tersebut, betapa terkejutnya mereka karena sudah ada 2 orang yang telah menunggu mereka di dalam rumahnya. Kau, ucap Adam, diikuti dengan jantungnya yang tiba-tiba berdegup sangat kencang. Aminah pun menoleh ke arah sang suami. Saat mengetahui kedua orang tersebut, Adam pun menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan penuh benci. Tidak lama kemudian Zaki yang sedang tertunduk pun menoleh ke arahnya. Saat Zaki menoleh ke arah mereka, tiba-tiba pintu rumah Adam tertutup dengan sendirinya. Siapa kau? Tanya Adam kepada 2 orang di sana. Adam tidak tahu siapa kakek tua berjanggut putih tersebut, dan 1 orang lagi menggunakan jubah hitam dan juga masker yang menutupi wajahnya.
Dia yang telah menyihirku, Adam, ujar Zaki sambil terus memperhatikannya. Maksudmu, dia orangnya? Adam dan juga Aminah pun keheranan ketika Zaki menyebut kakek tua tersebut sebagai pelakunya. Ada urusan apa sampai ia melakukan ini kepadamu, Zaki? Tanya Adam keheranan. Aku juga tidak tahu, Adam. Setelah itu, kakek tua tersebut pun kemudian berbicara sehingga memotong pembicaraan Zaki dan Adam. Kau masih belum menyadarinya, Pak Ustadz? Ujarnya sambil tersenyum jahat. Biar aku beritahu, aku di sini sebagai dukun dan aku dibayar makan dan mohon maaf kalau aku turut mencampuri urusan kalian, jelasnya. Siapa yang membayarmu? Tanya Adam dengan nada yang tinggi. Tiba-tiba pria berjubah hitam yang berada di sampingnya turut ikut berbicara. Aku. Saat mendengar jawabannya, Zaki serta Adam pun semakin kebingungan. Siapa sebenarnya pria yang ada di dalam jubah itu? Mereka bertanya-tanya di dalam pikirannya masing-masing. Sedangkan Aminah terlihat lebih kebingungan dengan topik yang sedang dibahas. Kenapa dengan wajah kalian semua? Bingung ya? Tanya dukun tersebut. Jika semua bisa diselesaikan dengan baik-baik, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun mereka yang memulai, maka semua telah terlambat. Kemudian Adam bergegas menuju ruang pribadinya. Sebelum ia meninggalkan Zaki dan Aminah, Adam berpesan. Zaki, Aminah, apa kalian bisa menghadapi mereka semua? Tanya Adam. Kondisiku seperti ini mana mungkin. Kenapa kau jadi lemah seperti ini, Zak? Kau seperti bukan Zaki yang dulu. Kita ini ada Allah, percayakan semua pada Allah. Minta pertolongannya. Aku pun menutup gerbang iblis itu. Aku akan melakukannya di ruanganku. Apa kau bisa mengalihkan mereka? Bisiknya. Tapi Dam, keluh Zaki. Belum sempat ada menjawab lagi, tiba-tiba sang dukun langsung berteriak. Kalian sedang apa? Berdiskusi untuk mati. Zaki pun kemudian langsung menoleh ke arahnya. Tatapan Zaki pun penuh akan rasa takut, tapi ia mencoba untuk memberanikan diri. Zaki pun langsung menoleh ke arahnya. Tatapan Zaki penuh akan rasa takut, tapi ia mencoba untuk memberanikan diri. Marno, aku tahu itu namamu, jawab Zaki. Adam pun terkejut atas apa yang dibicarakannya. Maksudmu, dia Marno dukun yang menyihirku, Adam? Aku tahu namanya saat seseorang memanggilnya. Iya, aku yakin dia yang menyebut Marno kala itu. Jadi mereka bersekongkol. Itu sudah pasti. Dukun itu bukan mencari uang, tapi aku yakin mereka berdua memang sudah merencanakan ini semua. Marno pun sedikit demi sedikit berjalan ke arah Zaki, Adam, dan Aminah. Otakmu cerdas juga ya Pak Ustadz. Tapi aku tidak akan membiarkan kau hidup sampai matahari terbit nanti. Malam ini kau akan segera menjemput ajalmu. Aku pastikan itu. Teriak Marno dengan mata melotot, dan dari matanya terlihat naluri yang sangat kuat untuk membunuh seseorang. Teriakannya yang sangat kuat tiba-tiba menghadirkan Adi dan juga David yang tiba-tiba muncul dari atas pelafon rumahnya. Brak, brak. Pelafon tersebut kemudian jebol tatkala mereka hadir. Suara aungan macam serigala dan desisan macam ular menyelimuti ruangan yang sunyi itu. Mereka mulai panik tatkala melihat jumlah mereka berjumlah sangat banyak sekali. Wajah Zaki mulai kembali berkeringat. Rasa sakit di sekujur tubuhnya yang belum pulih menjadi tantangan besar untuk menyelesaikan masalah ini. Kau kenali mereka, Zaki. Ruqyah mereka lah. Sekarang juga, sebagaimana kau meruqyah Sisil dulu. Mendengar ucapan Marno membuat Zaki bertanya-tanya, kenapa dia tahu jika aku pernah meruqyah Sisil, adiknya Malik? Apakah dia mengikutiku? Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba muncul dalam otaknya. Ia semakin penasaran dengan semua ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Adam. Apa?
kita semua ke alam goib. Mendengar ucapan Adam membuat Zaki terkejut. Tidak Adam, itu terlalu berbahaya. Kau tahu siapa saja yang pergi ke sana, ia akan mati, jawabnya. Adam tetap nekat untuk melakukan hal tersebut. Baginya, mati dan juga hidup ada di tangan Allah. Intinya, dia hanya ingin menolong Zaki dan juga keluarganya yang sedang ditimpa masalah besar itu. Melihat Zaki dan juga Adam sedang dalam keadaan lengah, tiba-tiba Marno berteriak dan langsung memperalat Adi dan juga David untuk menyerangnya. Kalian sungguh membuatku muak, teriak Marno, dan matilah kalian, tambahnya. Kemudian Adi dan juga David pun merangkak dengan cepat menghampiri mereka. Awas Adam, Zaki, teriak Aminah sambil mendorong tubuh Zaki dan Adam ke arah kiri dan kanannya, sehingga menyebabkan Aminah yang diterkam oleh Adi dan juga David. Adam yang melihat kejadian tersebut segera bangun kemudian menendang dan melempar Adi dan David agar menjauhi Aminah, istrinya. Adi dan juga David sudah seperti binatang buas. Ia mencakar-mencabik, bahkan menggigit Aminah layaknya seperti makanan. Kamu gak apa-apa Aminah? Tanya Adam sambil memeluk sang istri. Tubuh Aminah terus bergemetar tatkala ia mengingat kejadian itu. Bekas sabekan dan cakaran terlihat jelas di tangan dan di lehernya. Setelah itu Zaki pun mulai kembali berdiri lalu menghampiri Aminah dan juga Adam. Adam, lakukanlah, ucap Zaki sambil berdiri dan siap menahan Adi dan David yang sudah ada di hadapannya. Adam menoleh ke arah Zaki, kemudian segera berlari menuju ke arah ruangan yang telah ia siapkan. Aku mohon kepadamu Zaki, jaga istriku, pesan Adam kepadanya sebelum kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat Adam berlari, Adi dan juga David berusaha mengejarnya. Namun Zaki tidak hanya diam saja, ia segera berlari lalu mengambil sebuah meja dan memukul kepala Adi dan juga David hingga terpental beberapa meter. Ia berusaha menghalangi mereka supaya Adam dapat melakukan proses penutupan gerbang iblis dengan tenang. Setelah itu, mata Adi dan juga David kembali melotot. Saat itu juga ia kembali terbangun, kemudian memanjat tembok sekeliling ruangan tersebut. Zaki semakin kebingungan. Tak kalah, mereka harus memutari ruangan tersebut. Zaki, jangan kau lihat mereka, teriak Aminah memberitahunya. Kemudian Zaki menoleh ke arah Aminah. Kau akan terhipnotis jika terus melihat apa yang sedang dilakukannya. Itu salah satu cara menyihir seseorang, teriaknya lagi. Zaki pun berhenti memperhatikan Adi dan juga David yang terus berputar. Setelah rencananya digagalkan oleh Aminah, tiba-tiba David melompat ke arah Zaki lalu membenturkan tubuhnya. Brak! Tidak puas dengan itu, kemudian ia mengambil sebuah gagang bangku yang telah patah. Wajahnya yang menakutkan membuat Zaki enggan untuk menatapnya. David pun berlari ke arah Zaki yang sedang terbujur lemas tidak berdaya di tembok. Ia segera mengangkat kayu tersebut dan siap untuk menusuk-nusuknya. Belum sampai ia menghampiri Zaki, tiba-tiba Aminah bangun dari tempatnya dan menghalangi David dengan mendorong sebuah meja ke arahnya, kemudian memukul kepalanya menggunakan vas bunga yang ada di meja tersebut. Jedar, prak, prak, prak. David pun terlempar beberapa meter setelah mendapatkan pukulan tersebut. Sementara itu Adam sudah masuk ke alam goib. Di alam goib semua terlihat merah bagaikan darah dan juga diselimuti oleh kabut yang cukup tebal sehingga ia tidak dapat melihat ke sekelilingnya. Kemudian Adam dapat melihat kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di alam nyata. Berkat pertolongan Allah, Adam pun diberi petunjuk dan diperlihatkan siapakah yang melakukan ini semua. Aminah segera menghampiri Zaki. Zaki, kau tidak apa-apa kan? Tanyanya sambil membangunkannya.
Wah, Zaki pun terbangun. Kita harus pergi dari sini. Situasi semakin parah. Aku yakin sebentar lagi Adam akan menutup gerbangnya itu. Zaki masih tidak kuat untuk membangunkan tubuhnya meski Aminah telah membantunya untuk membopongnya. Semua pukulan yang dilontarkan oleh David membuat kondisi tubuhnya semakin parah. Sementara itu, David dan juga Adi kembali terbangun dan kali ini siap menerkam mereka kembali. Gimana Zaki? Sakit? Tiba-tiba pria berjubah hitam itu pun berbicara. Itu belum seberapa, kau harus merasakan yang satu ini. Kemudian Adi dan David berlari ke arahnya sambil membawa sebuah pisau yang telah diberikan oleh Marno. Bunuh dia, teriak pria tersebut. Saat itu Adi pun meloncat ke arah Zaki, sementara David melompat ke arah Aminah, dan pisau sudah diarahkan ke tubuh mereka berdua. Aminah dan juga Adi hanya bisa berdoa kala itu. Tubuhnya sudah tidak bisa melawannya lagi. Hanya kekuatan Allah yang dapat menolongnya. Sementara itu Adam pun melihat sebuah gerbang besar di alam gaib. Inilah gerbang iblis yang telah terbuka. Adam pun meminta pertolongan kepada Allah untuk kembali memasukkan cincin berhati iblis yang sudah keluar dari alamnya dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ia kemudian berdoa dan atas izin Allah cincin yang telah keluar kembali masuk ke dalam gerbang tersebut. Kemudian gerbang tersebut tertutup dengan sendirinya. Melihat hal itu, Adam mengucapkan rasa syukur atas pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah itu kemudian ia meninggalkan alam gaib dan kembali ke alam dunia nyata. Saat Adam telah mengunci gerbangnya lagi, Adi dan juga David yang akan menyerang Aminah dan juga Zaki tiba-tiba berteriak kesakitan. Dirinya seperti sedang diruqyah, mulutnya yang menganga diiringi teriakan kencang membuat Marno dan pria berjubah hitam itu benar-benar merasakan ketakutan juga. Tidak beberapa lama kemudian Adi dan juga David pun melayang ke udara seperti ada yang terlepas dari badannya, kemudian jatuh ke lantai. Kenapa ini? Ujar Marno. Melihat kejadian tersebut, Aminah dan juga Zaki langsung mengucapkan syukur atas kekuasaan dan juga pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak tinggal diam, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berjalan menghampiri jasad Adi dan David, kemudian mengambil pisau yang tergeletak. Jika mereka tidak bisa membunuhmu, maka manusialah yang akan bertindak sekarang, ujar pria tersebut, kemudian berjalan kembali mendekati Aminah dan juga Zaki. Langkahnya yang perlahan menghasilkan suara detukan yang agak keras. Suara sepatu tatkala menyentuh lantai kayu tersebut semakin membuat suasana di ruangan itu sangat mencekam sekali. Apa yang akan kau lakukan? Teriak Zaki seraya berusaha mundur dengan badan yang masih dalam kondisi duduk. Aminah mengikuti ritme pergerakan Zaki. Ia juga mundur tatkala pria tersebut melangkah maju ke arahnya. Dengan jubah dan juga maskernya, tidak ada yang dapat mengenalinya sedikit pun. Pisau yang telah digenggamnya membuat mata Zaki semakin melebar. Aminah terus mengatur napasnya yang sudah mulai terasa berat. Mereka terus berjalan mundur sampai akhirnya tersender di sebuah tembok dan kemudian tidak memungkinkan lagi untuk bergerak. Pria berjubah itu kemudian mengangkat sedikit demi sedikit pisaunya. Matanya mengarah kepada Zaki dan juga Aminah. Sementara itu Marno yang ada di belakangnya sudah bersiap melempar sesuatu ke arah pria tersebut, seperti sebuah pisau atau benda tajam lainnya. Tanpa pikir panjang, pria tersebut kemudian berlari ke arah Zaki dan juga Aminah dan segera menancapkan pisau ke arahnya. Saat hendak menusuk Zaki, pisau itu tertahan oleh tangannya. Zaki mengorbankan tangannya untuk melindungi tubuhnya. Darah segar mengucur deras tatkala pisau itu kembali ditarik dari telapak tangannya.
Sudah waktunya kau mati, teriak pria tersebut, kemudian mengayunkan kembali pisaunya dan kali ini ia arahkan ke Aminah dan akan melakukan tusukan yang kedua untuk mengakhiri hidup Aminah terlebih dahulu. Matilah kau. Belum sampai ia menusuk Aminah, tiba-tiba Zaki menendang pria tersebut hingga terlempar beberapa meter darinya. Tidak mudah membunuh seseorang. Dia bukan binatang, ujar Zaki. Matanya yang terlihat dipenuhi oleh amarah membuatnya nekat mengambil sebuah besi panjang yang ada di sampingnya. Besi itu adalah besi yang digunakan Aminah tatkala ia harus mengambil jemuran baju di luar. Zaki berusaha berdiri, walaupun rasa sakit pada telapak tangannya masih ia rasakan. Ia menggenggam besi tersebut dengan telapak tangan yang masih dipenuhi oleh darah. Amarahnya yang sudah memuncak membuat Zaki nekat ingin membunuhnya. Tidak peduli siapa itu orangnya, karena menurutnya merekalah yang telah membunuh keluarganya serta menghancurkan hidupnya. Kemudian Marno melemparkan benda tajam berupa pisau kecil yang sangat lancip sekali. Ternyata itu yang sedari tadi dipegangnya. Pria berjubah itu menangkap pisau yang dilemparkannya kemudian. Ia memegang dua pisau di tangan kanan dan juga kirinya. Tidak mau berlama-lama, pria itu segera berlari ke arah Zaki kemudian berusaha menusuk perutnya. Zaki dapat menangkis pisau itu dengan besi yang digenggamnya. Sementara itu, tangan kiri pria tersebut langsung menusuk pundak Zaki dengan kencangnya. Menahan rasa sakit akibat tusukan tersebut membuat Zaki melemah. Badannya terbujur lemas dan seketika terlepas besi dari genggaman tangannya itu. "Zaki!" teriak Aminah. Saat Zaki melemah, ia tetap berusaha kuat. Tidak lama kemudian Zaki langsung memukul wajah pria tersebut lalu merobek maskernya, kemudian menendangnya kembali sampai akhirnya pria tersebut terlempar. Pisau yang masih menusuk di pundaknya kemudian ditarik paksa olehnya. Rasa sakit yang luar biasa. Masker yang telah dirobeknya memperlihatkan wajah dari pria tersebut. Dan betapa terkejutnya Zaki tatkala melihat mengetahui siapakah dia sebenarnya. "Kau?" ucap Zaki dengan mata yang semakin melebar saat menatap wajahnya yang sangat tidak asing dilihatnya. "Malik?" Tambah Zaki terkejut. Saat itu Malik kembali berdiri sambil mengusap sedikit darah yang keluar dari pinggir bibirnya. Aminah yang melihat kejadian tersebut langsung bangkit dari tempatnya. "Malik, kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau tega?" teriak Aminah sambil berjalan menghampiri Zaki. Malik tertawa lepas. "Kau ingin tahu kenapa aku bisa membencinya?" ujar Malik sambil menunjuk ke arah Zaki. "Karena kalian sudah mengetahui siapa aku akan menjelaskan." Setelah itu Malik menjelaskan kenapa dia bisa melakukan ini semua. "Kau tahu Zaki, aku membencimu karena kamu merebut Mayang dariku," teriaknya dengan nada yang tinggi. "Mayang? Apa hubungan kau dengan istriku?" tanya Zaki sambil terus memegang perutnya yang semakin terasa sakit. Malik tertawa. "Aku dulu menyukai Mayang, bahkan Mayang juga menyukaiku, tapi semenjak keluargaku tidak merestui hubunganku dengannya, itu membuatku muak, terutama kepada saudara-saudaraku. Mereka melarangku untuk menikah dengan Mayang hanya karena Mayang itu terlahir dari kalangan orang-orang miskin, sedangkan keluargaku terlahir dari orang-orang yang berada. Setelah itu hubunganku dan Mayang belum hancur. Aku masih ingin menikahinya. Aku menunggu Mayang dan berniat mengajaknya nikah siri. Namun Mayang menolak karena setelah aku tahu dia akan segera menikah. Aku tidak tahu apa yang membuatnya menolak ajakanku dan setelah aku selidiki, aku mendapatkan jawabannya. Aku melihat engkau Zaki dan juga Mayang menikah."
Hatiku hancur. Saat itu rasanya ingin membunuh dan juga membalaskan dendam kepada saudara-saudaraku. Dan juga kau semakin menjadi-jadi. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk membunuh saudaraku satu persatu dengan caraku sendiri. Jelas Malik kepadanya. Dengan cara bersekutu dengan iblis, teriak Zaki. Sungguh aku tidak menyangka denganmu, Malik. Kita sudah menjadi sahabat puluhan tahun. Pantas saja saat aku memberi undangan pernikahan padamu kala itu, kau tidak datang ke pernikahanku. Ternyata ini alasannya. Hahaha, benar sekali Ustadz Zaki Abdul Ihsan. Sekarang aku senang sekali karena telah membunuh semua saudara-saudaraku. Tapi aku belum merasa puas jika belum membunuhmu. Aku sangat berterima kasih kepada Marno, karena dialah yang mengajariku untuk memecah setan, sehingga aku bisa melancarkan rencanaku. Marno tersenyum tatkala Malik memujinya. Mendengar semua penjelasan Malik, membuat Zaki semakin marah. Amarahnya kini sudah sampai di ubun-ubun. Kemudian ia langsung berlari ke arah Malik dan langsung memukul bagian wajahnya dengan sangat kencang sekali sampai Malik terjatuh dan tergeletak di lantai. Zaki, sudah stop, kontrol amarahmu, teriak Aminah kepadanya. Zaki sudah seperti orang kesurupan, kemudian ia kembali mengangkat Malik yang tergeletak dan membantingnya lagi di lantai. Melihat Zaki seperti itu, membuat Marno tidak tinggal diam. Kemudian ia mengambil sebuah pisau yang tergeletak di dekatnya. Setelah itu berlari ke arah Zaki dan langsung menusuknya. Cep! Suara pisau tertancap di perutnya. Beraninya kau melakukan ini kepada tumbalku, bisik Marno di telinganya. Zaki terdiam tatkala pisau itu semakin dalam menusuknya. Mulut Zaki langsung mengeluarkan banyak darah. Seketika badannya pun langsung lemas sampai akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Marno pun menarik pisaunya. Percikan darah terlihat jelas menyelimuti pisau tersebut. Marno, apa maksudmu? Tumbal? Tanya Malik kepadanya. Hahaha. Marno pun tertawa jahat tatkala Malik ini bertanya soal tumbal yang ia ucapkan. Kemudian ia berteriak dan menjelaskan semuanya kepadanya. Kau belum tahu, Malik, siapapun yang mengikuti ajaranku, memecah setan dan iblis mereka akan menjadi tumbal dari iblis tersebut. Maksudmu? Malik kembali bertanya. Ia masih tergeletak di lantai dengan jubah hitam yang masih dikenakannya. Bodoh sekali kau. Semua dendam dan juga cita-cita yang kau inginkan sudah tercapai kan? Sekarang saatnya kau akan aku jadikan tumbal mereka sebagai persembahan misi hitam yang telah kau janjikan kala itu. Kau tidak memberitahuku tentang itu sebelumnya. Kenapa baru sekarang kau jelaskan? Aku sungguh kasihan kepadamu, Malik. Mengorbankan teman demi keegoisan dendammu. Sungguh menyedihkan. Ujar Marno kemudian mendekat ke arahnya. Sekarang sudah waktunya. Aku akan mempersembahkan jasadmu kepada iblis yang aku puja. Setelah itu urusan kita selesai. Marno pun kembali mengarahkan pisaunya ke arah Malik yang ada di bawahnya. Malik pun berusaha bangun, tapi saat dirinya ingin membangunkan badannya, tiba-tiba Marno langsung menusuk punggungnya. Matilah. Grak. Malik pun berteriak saat pisau itu menyentuh tulang punggungnya. Marno terus menusuk-nusuk dan juga menarik pisaunya, menyiksa Malik demi sebuah persembahan atas iblis yang mereka puja. Sementara itu Aminah yang melihat peristiwa tersebut tidak tinggal diam. Ia kemudian perlahan-lahan menggenggam besi yang dibawa oleh Zaki tadi. Melihat Marno yang terus mencapik-capik tubuh Malik tanpa ampun, membuat Aminah berpikir bahwa bisa saja dia menjadi tumbal berikutnya. Tanpa pikir panjang, Aminah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akhirnya ia berlari ke arah Marno, lalu memukul kepalanya menggunakan besi tersebut sampai Marno terjatuh.
Melihatnya masih hidup membuat Aminah terus memukul kepalanya sampai darah segar tiba-tiba keluar begitu deras dari belakang kepala Marno. Aminah kemudian menghela nafasnya, kemudian ia menangis dengan isaknya melihat apa yang telah ia perbuat. Ia terus beristighfar mengingat atas apa yang telah dilakukannya. Ya Allah, ampunilah dosaku atas apa yang telah aku perbuat, ucap Aminah terduduk kaku di atas lantai yang penuh akan darah. Aminah terus-menerus menangis, sampai akhirnya tiba-tiba Adam, sang suami pun datang. Aminah, panggil Adam kepadanya. Adam pun menghampiri Aminah dan kemudian memeluknya. Pelukan di antara jasad-jasad yang telah mati membuat suasana semakin haru. Bagaimana kau bisa keluar dari alam gaib, Dam? Tanya Aminah. Ceritanya panjang, ini semua sudah takdir Allah, semua atas pertolongannya. Aminah pun kembali memeluknya. Setelah kejadian itu, mereka pun sama-sama terpukul. Jenazah diurus dengan semestinya dan mereka pun sering pergi ziarah ke makam Zaki dan juga Malik. Mereka berdoa untuknya. Mereka berharap Allah mengampuni atas kesalahan serta dosa-dosa Malik. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Intinya, jangan dendam terhadap siapapun ataupun tentang apapun itu yang nantinya justru akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik seperti di dalam cerita ini ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengambil pembelajarannya. Yang baik-baik kalian ambil, yang buruk ya buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian video ini saya akhiri. Apabila banyak salah kata ataupun ya mungkin narasi kurang jelas ataupun pembacaan saya ataupun pembawaan saya kurang jelas juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Akhir kata video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.